marilah kita mendengarkan penyampaian materi dari pemateri kita, Ibu Mujirahayu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertatap muka walaupun secara virtual atau daring, online, ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hebat semua, sudah disebutkan Ibu bahwa acara ini adalah diseminasi model pembelajaran Radek yang berorientasi engineering. Ini merupakan program P4IK IPA yang berfokus untuk meningkatkan keterampilan dan keprofesionalisme guru, termasuk guru SD, guru SMP IPA, biologi, kimia untuk guru SMK dan SMA. Nah, PPATK ini memfasilitasi untuk pengembangan diri. Selanjutnya, kegiatan webinar ini saya beri judul Diseminasi Model Pembelajaran Radek Berorientasi Engineering. Perkenalkan, saya Mujirahayu, SPD di SD Negeri 004 Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Materinya, saya share dulu. Sudah lihat Bapak Ibu? Ya. Sudah kelihatan? Ya, Oke. kelihatan kecil. Gedein lagi, gedein lagi. Ya, oke. 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 Sudah, ini langsung ya. Kamu pakai HP, cek foto-foto gitu. Nah, nanti kita dulu. Secara garis besar, Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Poin A mengenai pengenalan Didamba. Poin-poinnya sebagai berikut. 1, apa sih Didamba itu? Yang kedua, bagaimana sih caranya ikut? Yang ketiga, apa sih yang didapat dengan mengikuti Didamba? Selanjutnya yang poin B, model pembelajaran Radek berorientasi engineering. Poinnya ada 3 di sini yang saya mau sampaikan. 1, pengertian model pembelajaran Radek. Yang kedua, sintak model pembelajaran Radek. Yang ketiga, asesmen model pembelajaran Radek yang berorientasi engineering. Untuk yang pertama, poin pertama tadi A ya, pengenalan Didamba. Apa sih Didamba itu? Didamba di sini Bapak Ibu perlu diketahui merupakan singkatan dari Diklat Daring Masif dan Terbuka. Maksudnya Diklat sudah diketahui ya, Diklat itu seperti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Daring itu dalam jaringan atau bisa disebut juga online. Masif di sini merupakan kuat, maksudnya kita perlu jaringan yang kuat. Dan terbuka di sini maksudnya boleh siapapun ikut. Yang ikut. Tanpa Ya, sudah, batas lanjut. waktu dan tanpa batas waktu. Jadi tetapi ada syarat dan ketentuan yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, bagaimana caranya ikut? Ada persyaratan peserta. Tadi sudah disebutkan ya, pertama tadi merupakan guru kelas SD. Yang kedua bisa guru IPA SMP, biologi kimia SMP. Kalau biologi kimia untuk SMA atau SMK. Dan tentunya mempunyai akun Didamba. Syarat kedua, belum pernah mengikuti Didamba. Jadi kalau sudah mengikuti, jadi tidak bisa mengikuti lagi. Seperti itu. Yang ketiga, hanya 1 yang kelas yang bisa dipilih. Jadi kelas itu yang ditawarkan banyak Bapak Ibu. Tidak 1 kelas saja, tetapi hampir 34 lebih. Untuk dari SD sampai SMA bisa guru-gurunya memilih kelas. Semuanya itu maksimal 1 kelas 55 orang. Yang keempat,
berkomitmen mengikuti diklat dengan aktif dan bersungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Pas kita daftar, itu nanti ada pernyataan seperti macam fakta integritas, kita nanti pas pendaftaran itu diunggah untuk melengkapi berkas pendaftaran ke kelas. Selanjutnya sudah disebutkan tadi masing-masing peserta, masing-masing kelas pesertanya minimal 55, tadi sudah saya sebutkan di atas. Selanjutnya pendaftaran peserta, tadi sudah saya singgung, pertama tadi mempunyai akun. Nah, di mana sih daftarnya? Di sini. Kita masuk di Google, bisa Google Chrome, bisa Firefox, baru akun webnya, itu, Ibu bisa lihat, https://pkb.p4tki.kemdikbud.go.id/mooc. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa mendaftar, pertama mendaftar akun dulu, kalau sudah bisa login, bisa masuk kelas di Damba. Selanjutnya, seleksi peserta. Nah, setelah Ibu masuk di dalam di Damba tadi, Ibu bisa memilih kelas. Tapi sebelumnya kelas itu kita ada kelas semacam latihan. Jadi saya kemarin tidak langsung bisa memilih kelas karena ada latihannya dulu. Jadi Ibu difasilitasi untuk latihan dulu. Kalau sudah diterima, nanti ada pengumumannya, Ibu bisa melihatnya di live streaming atau di halaman di Damba atau di email masing-masing. Jadi Ibu tadi kalau pendaftaran harus punya email yang aktif, karena apapun kegiatannya, apapun itu nanti hasilnya diumumkan ke email. Iya. Ya. Yang ketiga, apa sih yang didapat dengan mengikuti di Damba? Manfaatnya banyak, Bu. Ini cuma beberapa saja ya, Bapak Ibu. Yang pertama, pastinya ilmu pengetahuan kita bertambah. Yang kedua, teman bertambah. Banyak yang mengikuti tidak hanya Kabupaten Penajam saja, tetapi seluruh Indonesia. Jadi kita bisa bertemu dengan guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Yang ketiga, aktualisasi diri. Kita pasti bertanya-tanya, bisakah saya seperti itu? Sering kita pasti bertanya-tanya pada diri kita, bisakah? Ya kita untuk melihat bisa tidaknya ya seperti ini, kita ikutlah kegiatan seperti ini. Jadi intinya kita bisa mengembangkan diri dan melihat potensi yang ada pada diri kita. Yang keempat pastinya sertifikat. Mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena mungkin bisa untuk menambah angka kredit dan melengkapi persyaratan untuk naik pangkat. Selanjutnya, yang poin B adalah yang saya mau jelaskan, model pembelajaran Radek. Nah, pengertian model pembelajaran Radek itu menurut Sopandi. Seperti flyer atau selebaran yang sudah saya bagikan, di situ ada Bapak Wahyu Sopandi. Nah, Bapak Wahyu Sopandi ini merupakan dosen UPI Bandung yang menemukan model pembelajaran Radek. Dan gambar setelahnya, kalau Bapak Ibu lihat flyer ya, selembaran yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di situ ada Bapak Khairun Anwar, adalah pengembangnya. Nah, beliau adalah Widya Suara dari P4TK IPA Bandung, yang merupakan pengampu di kelas saya. Nah, merekalah yang menemukan dan mengembangkan model pembelajaran Radek ini. Model pembelajaran Radek ini sangat dinantikan karena merupakan model pembelajaran yang baru. Model pembelajaran Radek ini sesuai dengan karakteristik anak-anak bangsa Indonesia karena sudah disesuaikan dengan karakteristik di sini. Saya ambil dari Radar Tasikmalaya.com. Yang kedua, sintak model pembelajaran Radek berorientasi engineering.
Maksudnya sintak di sini kalau kita biasa tahu itu langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu. Jadi sintaknya adalah yang pertama read, yang kedua answer, yang ketiga discuss, yang keempat explain, yang kelima create. Jadilah kata-kata radek singkatan tersebut. Read itu di situ adalah membaca. Jadi anak-anak ini dibimbing untuk membaca. Jadi ini bisa anak-anak diberikan soal-soal yang menjurus ke materi yang akan dipelajari nanti. Jadi ini sebelum memulai pembelajaran sudah diberikan pertanyaan pra pembelajaran dan materi. Jadi anak-anak di rumah diberikan materi dan pertanyaan pra pembelajaran. Yang kedua answer. Nah, ini sudah satu paket, tapi bisa dikerjakan di rumah. Jadi di sekolahan anak-anak sudah ada gambaran apa materi yang dikerjakannya. Apa materi yang dipahaminya, yang belum dipahaminya bisa ditanyakan pada saat di sekolah. Berbeda dengan apersepsi. Kalau apersepsi dilaksanakan di waktu pembelajaran, tetapi kalau pertanyaan pembelajaran dikerjakan di rumah ya Bapak Ibu, berbedanya di situ. Dan itu yang ada hanya di Radek, pertanyaan pra pembelajaran. Yang ketiga adalah diskus ya. Jadi anak-anak nanti dijadikan berkelompok-berkelompok, guru memberikan contoh misalnya model apa yang materi itu sesuai, diberikan contoh. Kemarin saya kebetulan materi yang saya pakai adalah daur hidup hewan. Jadi rencana saya kemarin saya berikan contoh kayak semacam daur hidup. Jadi murid nanti diusahakan untuk berpikir biar dia bisa membuat model seperti itu. Intinya tiru. Kalau minimal tiru. Nah, itu ATM. Selanjutnya adalah explain. Nah, di sini murid-murid tadi sudah berdiskusi apa aja yang dipikirkan tentang materi tadi, apa aja yang kurang jelas, apa aja yang mau ide-ide yang muncul, itu dijelaskan di explain. Jadi satu siswa dari kelompok masing-masing menjelaskan di depan, menjelaskan apa rencananya dari contoh-contoh yang diberikan gurunya tadi, apa ide yang muncul untuk membuat seperti itu tapi dengan model yang lain gitu. Jadi guru tidak membuat ini, tidak, tetapi dia cuma memberi contoh. Anak mengamati, selanjutnya bisa memodifikasi dan meniru, minimal meniru. Yang selanjutnya adalah create. Nah, langkah pembelajaran yang terakhir dan yang tertinggi ya. Create ini maksudnya ya bisa berupa ide-ide Ibu, bukan hanya berupa bahan, bukan berupa benda, tetapi ide pun yang keluar itu bisa disebut create. Kreativitas create ya. Nah, contoh bahasa Indonesia. Sebenarnya tidak hanya untuk IPA, tetapi bisa untuk pelajaran yang lain. Karena yang mengeluarkan PPA 4 TK, makanya cenderung Radek untuk IPA. Tidak, bisa untuk bahasa Indonesia, bisa untuk PKN, dan pelajaran yang lain. Jadi, contohnya misalnya create tadi, Ibu, Bapak mencontohkan contoh puisi. Jadi anak-anak tadi mengamati dan melihat ciri-cirinya, dan mereka mengembangkan idenya, dan bisa dihasilkan puisi baru. Hasil mereka itu namanya create. Nah, itulah pembelajaran Radek. Jadi aktivitas siswa lebih cenderung ke siswa. Guru bertindak sebagai fasilitator. Nah, seperti itu Bapak Ibu contoh konkretnya pembelajaran Radek berorientasi engineering. Lanjut. Asesmen apa saja? Asesmen yang ada di Radek. Asesmen model pembelajaran Radek berorientasi engineering.
Asesmen ini biasa menilai dari kegiatan aktivitas guru, aktivitas siswa, berapa keterlibatan siswa, dan aktivitas rekayasa. Nah, inilah yang membedakan. Biasanya kalau kita model pembelajarannya lain, observasinya pasti biasanya cenderung aktivitas siswa, aktivitas guru. Nah, kalau di sini sudah ada aktivitas rekayasa, karena di situ tadi radeknya tadi, KRET tadi menjelaskan tentang aktivitas. Jadi tingkat tertingginya adalah KRET, aktivitas rekayasa tadi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, selebihnya kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah pemaparan materi diseminasi model pembelajaran Redik berorientasi engineering. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan atau kurang jelas hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan Bapak Ibu mengangkat tangan dan bertanya. Kalau nggak ada, Ada yang ingin bertanya? Oh, Bu Anis. Pak Jem, mana Pak Jem? Oke. Iya, Bu. Ya, di sini tadi kan sintak atau urutan dari engineering Radek tadi itu ya, Radek engineering itu adalah read, answer. Nah tadi Bu di situ ada menjelaskan tentang answer. Answer katanya kan tadi seperti apersepsi gitu ya, tapi apersepsinya tidak Kan, di itu tadi maksudnya apa Bu? Gini Bu, kalau pada pembelajaran biasa ada persepsi. Nah, kalau yang di Radek ini bukan berbeda Bu. Pertanyaan pra pembelajaran itu dilaksanakan di rumah. Jadi anak sudah dibekali materi atau bacaan, dibawa ke rumah plus juga pertanyaan pra pembelajaran yang nantinya untuk membantu anak memahami pelajaran yang akan dipelajari di sekolah. Jadi sebelumnya sudah bisa dimasuki yang langkah-langkah 2 tadi. Yang read atau membaca dan yang answer atau menjawab pertanyaan. Di situ perbedaannya. Kalau di apersepsi dilaksanakan di pembelajarannya, sudah di sekolah. Tetapi kalau pra pembelajaran, read tadi, kalau Radek dilaksanakan di rumah. Begitu Bu, saya jawabannya. Ya, terima kasih. Ya, masih ada lagi. Terima kasih terhadap Ibu Rahayu. Masih ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Di mana teman yang lainnya tadi? Mbak, ini lah. Ayo Pak Camingan. Adakah pertanyaan lagi? Sudah selesai. Ya, kalau tidak ada lagi, saya tutup ya. Boleh bertanya lagi? Iya Bu, silahkan. Silahkan. Bu ini, ayo Bu En. Untuk asesmen atau penilaian ya, tadi itu kan penilaiannya itu tidak di akhir pembelajaran ya, akan tetapi pada proses pembelajaran. Jadi yang dinilai di sini adalah tentang aktivitasnya ya ternyata pembelajaran Radek itu. Nah kemudian kalau di pembelajaran kurikulum 2013 itu kan ada pengetahuan dan keterampilan. Nah kalau di pembelajaran Radek ini yang saya lihat di asesmennya tadi itu yang terlihat hanya keterampilannya karena pada proses pembelajaran. Kemudian pengambilan penilaiannya yang pengetahuan itu pada waktu kapan Bu? Ya. Kan di situ tadi Bu sudah dijelaskan ada ada pertanyaan pra pembelajaran. Nah di situ didiskus ada juga soal-soalnya Bu. Bisa diselipkan di situ. Jadi untuk pengetahuannya di situ. Tapi di sini di Radek ini siswa dituntut untuk aktif. Jadi dia menemukan sendiri. Sama seperti berbasis masalah.
Tapi kalau berbasis masalah cenderung menemukan solusi, ada barangnya. Tetapi kalau di Radek ini perbedaannya, dia tidak harus berubah benda. Ide pun bisa, itu sudah Radek. Ide itu termasuk sudah create, seperti itu, Bu. Bagaimana? Ya, jadi intinya dimanapun itu pasti ada ya. Nanti pada waktu proses pembelajaran itu pasti ada tentang pengetahuan dan keterampilannya. Jadi di situ nanti guru itu sambil menilai ya. Ya, seperti itu, Bu. Tetap ada pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan tetap ada. Nah, ditambah lagi Radek ini karena berorientasi engineering, ada CRED tadi, Bu. CRED-nya tadi, engineering-nya di CRED-nya. Seperti itu. Di kreativitasnya. Ya, di CRED-nya. Kalau betul kreativitas ini kan menghasilkan sebuah produk ya. Ya, jadi ini. Tetapi produknya tidak harus berupa benda. Iya, tidak Kalaupun harus berupa dia barang. sudah dianggap CRED, Bu. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Bapak Ibu, tolong daftar hadirnya minta tolong diisi. Ada nanti saya kirimkan di grup WA atau enggak ada di public chat. Ibu silakan isi yang belum. Tolong. Tadi sudah saya kirim. Itu yang diseminasi itu apa? Diseminasi itu artinya kita berbagi pengalaman, pengetahuan, apa yang kita pelajari itu ke beberapa orang, itu namanya diseminasi, Bapak Ibu. Berarti intinya berbagi. Ya, intinya berbagi ilmu, pengetahuan ataupun pengalaman. Nah, seperti itu. Menjawab yang sudah kita laksanakan, akhirnya kita berada di ujung kegiatan waktu jualah yang akhirnya memisahkan kita. Marilah kita menutup kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya selaku moderator mohon maaf. Bapak Ibu hebat, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.